bagaimana cara kami mengucapkan solawat? Nabi mengajarkan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian mazhab Syafi'i mengatakan afdal menambah siyadah di pangkal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah Sayyidina? Yang menambah Sayyidina itu bukan Abdul Somad. Yang menambah Sayyidina itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Karena dia berkata, Ana Sayyidu waladi Adam. Dalam hadis sahih, Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mengatakan Maulana, apa dalilnya? Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Ana maulahu. Maka kita berkata Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah, salamullah. Ayo yang salawat dapat berkah semua. Rasulillah, salatullah, salamullah. Berkah salawat, corona minggat. Habibillah. Ayo semua. Wa salli ala nabil barri bila adin wa la hasri. Wa salli ala سادات الغر أهل البدر يا الله صلوا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Habibillah. Ayo biar semangat, satu kali lagi. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama. Semua bangkitlah, kepalkan tangannya. Satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, berdarah untuk agama dan negara tercinta. Kematian murah harganya. Maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa. Serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. semua Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Maju, ayo maju, ayo terus maju. Habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah.
berjuang. Takbir. Sallu ala Nabi. Acara yang kita nantikan bersama. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Kita dengarkan tausiah, nasihat, wejangan dari guru kita Ustaz Abdul Somad. Kalau banyu nak dituang di dalam gelas, supaya banyu itu pacak kita minum, gelasnya mesti bersih. Kalau gelasnya kotor, dituangi banyu, dah pacak kita minum. Kalau tahu-tahu di dalam gelas itu ada kotorannya. Maka itu saat ini kita akan dituangi dengan nasihat, supaya pacak manfaat hati kita bersihkan. Kosongkan hati kita dari hal-hal duniawi, dari hal-hal yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk, supaya nasihat yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad bisa menjadi nasihat yang bermanfaat buat kita semua. Insya Allah fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi. Yasrib tempat banyak wabah penyakit. Itu asri Yasrib. Mudah-mudahan tak ada masyarakat Talang Kelapa ini namanya Yasrib. Kami tetap tidak paham ceramah Ustaz. Dalam ayat itu kan dikatakan kalau ada Nabi Muhammad maka tidak mungkin turun azab. Nabi SAW sudah meninggal. Berarti engkau tidak paham bagaimana meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu sudah meninggal mati seperti kita, mengapa tetap diucapkan salam di depan makamnya? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safwatullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak Umar bin Khattab, kalau dia pulang dari berdagang, masuk ke kota Madinah, dia tidak pulang ke rumahnya, tapi dia datang ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam ke depan makam Nabi. Itu menunjukkan Nabi punya kehidupan khusus di alam barzakh yang tak sama dengan kita. Itulah maka jenazahnya mau dicuri oleh orang Yahudi pada zaman Nuruddin Zangki. Seandainya orang Yahudi tidak tahu, seperti orang Islam yang jahil dan bodoh, disangkanya Nabi itu sama seperti bangkai kucing, disangkanya Nabi itu sama seperti bangkai ayam, disangkanya Nabi itu sama seperti dia yang ketika mati akan dimakan cacing tanah. Orang sekarang belum mati pun sudah dimakan cacing tanah, kena diabetes. Nabi tidak sama dengan engkau. Bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW? Kehidupan khusus di alam barzakh beliau. Panjang lebar bercerita Sayyid Al-Habib Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, kehidupan Nabi khusus di alam barzakh. Maka ketika kita dari Talang Kelapo mengucapkan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untuk ya Rasulullah. Kalau ada orang yang berkata kita mengucapkan salam untuk Nabi, Nabi tak perlu salam kita, Nabi tak perlu selawat kita. Apakah Nabi perlu kepada kita? Tidak. Nabi tak perlu kepada kita sedikit pun. Kitalah yang perlu kepada salam dari Nabi. Makanya kita ucapkan salam kepada Nabi tadi di sholat Isya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dalam maulid juga kita mengucapkan salam kepada Nabi. Salamu alaik asqal asqiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Azkal azkiya, manusia tersuci di antara yang suci. Asqal azkiya, manusia yang paling takwa di antara yang paling takwa. Begitu kita ucapkan salam dari Palembang, salam dari Sumatera Selatan, salam dari Talang Kelapa, maka sampailah salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak sampai salam kita kepada dia, untuk apa kita bertitip salam? Betul? Ustaz,
Nanti kalau berangkat ke Makkah, sampaikan titip salam ke makam Nabi ya. Itu ada dalilnya apa tidak? Ada. Dari mana dalilnya? Karena dulu orang kalau mau mendengar saudaranya berangkat ke Tanah Suci, mereka datang berbondong-bondong bertamu ke rumah orang yang mau ke Makkah, ke Madinah. Sampaikan nanti salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kalau mau musim haji dari Kairo mencatat kertas panjang-panjang, dibacakan di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah dari si fulan bin fulan. Assalamualaikum ya Rasulullah dari fulan si fulan. Begitu kalau ada tradisi umroh, kalau ada kawan sekampung sahabat mau berangkat umroh, datang kita minta titip salam supaya sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang banyak juga orang datang bukan mau titip salam, minta belikan ceret kuning. Sekalian sama duitnya, bukan dikasih duit, memberatkan jamaah. Oleh sebab itu maka salam yang paling afdal kita langsung. Salam nomor 2 dititipkan melalui mulut orang lain yang akan ke sana. Salam nomor 3 kita mengucapkan salam dari sini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Makanya di awal tausiah tadi, marilah solawat dan salam. Mengucapkan salam kami sudah tahu ya Rasulullah. Mengucapkan salam kami sudah paham ya Rasulullah. Bagaimana cara kami mengucapkan solawat? Nabi mengajarkan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian mazhab Syafi'i mengutakan afdal menambah siyadah di pangkal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah Sayyidina? Yang menambah Sayyidina itu bukan Abdul Somad. Yang menambah Sayyidina itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Karena dia berkata, Ana Sayyidu waladi Adam. Dalam hadis sahih, Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucu keturunan Adam. Maka kita ucapkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mengatakan Maulana, apa dalilnya? Man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Siapa yang mengatakan aku pemimpinnya, maka Sayyidina Ali adalah pemimpinnya. Ana maulahu, maka kita berkata Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi nanti saya tahu, paham. Semua orang Sumatera Selatan sudah tahu dalilnya. Cuman diulang, hafal, kaji karena diulang. Nanti begitu kalau kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bulan Ramadan di sini masih pakai itu. Saya sangka di kampung saya aja. Oleh sebab itu maka yang pertama adalah solawat. Setelah solawat baru munajat. Sesuai dengan tema solawat dan munajat. Banyak anak muda sekarang ketika disebut munajat, munajat cinta. Munajat itu artinya doa yang diucapkan dengan suara yang lirih, dengan suara yang lembut, dengan suara yang halus. Jangan kau angkat suaramu ketika berdoa setinggi-tingginya. Karena Allah itu bukan pekak, tuli dan bisu. Jangan kau berteriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pula wala tukhafid biha. Jangan sampai tak ada suara sama sekali. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah pertengahan di antara itu. Orang Arab Badui itu kalau berdoa membentak-bentak, Ya Allah, Ya Rabb. Maka turunlah ayat, jangan kau angkat suaramu terlalu tinggi, wala tukhafid biha. Itu pun terjadi pada anak-anak bangsa kita ini. Ada sekarang anak muda berdoa, mulutnya tak bergerak sama sekali. Apa yang kau minta? Tak perlu kukatakan, ku tahu yang kau mau. La ilaha illallah. Berdoalah seperti imam kita baca doa. Allahumma hadina fi man hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Itu saja yang diaminkan, sisanya tak diaminkan. Baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Karena itu bukan doa tapi puji-pujian. Ada kawan saya di sebelah tuh Pak Ustaz, semua diaminkannya. Maklum, baru masuk Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka setelah sholawat munajat. Kenapa sholawat didulukan baru munajat? Karena munajat kita tidak akan diterima Allah kecuali dengan sholawat, bukan soman. Sholawat kita tidak akan diterima Allah kecuali dengan sholawat, bukan sholhas. Maka banyak-banyaklah sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 20 kanan, 20 kiri, 40. Bagi yang tak punya tasbih, tapi saya lihat para habaib, para alim ulama membawa tasbih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagus. Yang mau bertasbih pakai tasbih, bagus. Yang mau menghitungnya pakai alat, ada pula tasbih yang disarungkan ke dalam peti-peti. Tapi masuk akal lah. Kalau dia betul-betul berselawat, pasti pegangnya begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli. Apa yang dibaca? Macam makan gorengan panas. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholla di belakang, salam di ujung. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholli di pangkal, salim di ujung. Selesai baca doa kunut, nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kena sholat di pangkal. Tapi kalau sholli di pangkal, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Begitu pasangannya. Kenapa tadi imam tu baca sholat di pangkal, salim di ujung? Masih syukur dia ada Pak Ustaz. Kalau dia tak ada, tak sholat subuh kami. Jadilah kalau gitu, daripada tidak sama sekali. Ini masalah nahu saja. Datang ke Ustadz Solhas, beliau belajar nahu di Gontor. Datang ke Habib Mahdi, beliau belajar nahu di Tarim Hadramaut. Datang kepada Asatis Mas Puroh, mereka belajar nahu di Al-Azhar, di pondok pesantren. Nahu ini penting. Nahu ini baris atas, baris bawah, baris dhammah, baris kasroh. Karena kalau tidak nanti tak sama dengan bahasa Inggris. Bahasa Arab itu ada atas, ada bawah. Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, haza Muhammadun, Muhammadun, Muhammadin, Muhammadan. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin, this is Muhammadun. Tak ada. Kalau orang tidak belajar nahu, bingung nanti dia ketika imam salah baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Makmum aja udah bingung. Lailatul apa lailatul? Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadan Muhammadun. Bingung. Oleh sebab itu maka ini kita belajar nahu, meluruskan bunyi-bunyi solawat. Maka itu tanggung jawab para alim ulama, tanggung jawab umat, tinggal sami'na wa ata'na. Ini bahasa, ini adalah belajar.
Ini adalah mengambil iktibar dan pelajaran. Al-Fatihah yang dibaca Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu, itu juga yang dibaca oleh Abu Bakar, itu juga yang dibaca oleh Umar, itu juga yang dibaca oleh Utsman, itu juga dibaca oleh Sayyidina Ali, itu juga yang dibaca oleh Abdul Somad. Tidak ada perubahan sama sekali. Hebat apa tak hebat? Iyalah, agama kita yang bilang hebat. Apologi namanya, membela agama sendiri. Tapi kalau mau menantang-nantang, boleh juga. Mana bahasa yang paling asli sampai hari ini? Orang Melayu asli, darah Melayu. Kalau dites, tes rapid test, begitu keluar huruf M, Melayu. Pas ditanya apa arti cindai, tak tahu. Saya dulu di kelas, saya tanya tuh mahasiswa, tahu kalian arti cindai? Enggak. Kalian orang apa? Orang Melayu. Tak tahu cindai. Kata itu sudah tak dipakai lagi hari ini. Tapi kalau lagu tahu, cindailah. Saya kan di masjid, kalau di luar masjid saya habiskan satu album. Cindai artinya kain. Kenapa orang tak tahu? Karena tak dipakai lagi. Padahal bahasa Melayu itu digunakan 100-200 tahun yang lalu. Bagaimana dengan bahasa Arab yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad SAW 1442 tahun yang lalu? Tapi sampai hari ini anak-anak kita masih melafazkannya. Dan ada yang tak bisa baca Quran, tidak bisa nengok Quran, tapi hafal Quran. Naja namanya, dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berjumpa saya dengan dia, saya cium tangannya, tak berdosa sama sekali, tak bisa membaca, tak bisa melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Karena didengarkan oleh ayah dan ibunya. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bertanya emaknya ke saya, ayahnya bertanya, Ustaz Abdul Somad, anak saya ini kalau sholat tidak sampai habis, baru rakaat pertama dia lupa, rakaat pertama lupa dia Ustaz, tapi Al-Quran dia tak lupa. Ditanya Al-Quran, atasnya, bawahnya, pojoknya, ayat halaman 110, langsung dibacanya 110, lengkap dengan pojoknya, lengkap dengan terjemahnya. Menetes air mata. Kenapa? Betapa kita diciptakan Allah makhluk sempurna mata, sempurna telinga, sempurna akal, tapi rupanya otak kita kurang. Betapa kita malu di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jangan pernah bangga dengan kesempurnaan fisik. Ada yang lebih sempurna dari kita, tapi yang paling sempurna di antara semuanya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat dulu, baru munajat. Begitu adab kepada Allah. Tidak sah khutbah Jumat kalau tidak mengucapkan salawat. Tidak sah salat kalau tidak mengucapkan salawat. Tergantung-gantung munajat doa kalau tidak mengucapkan salawat. Makanya para ulama sebelum salat, sebelum berdoa, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Mamat artinya mati. Mohon maaf Pak Mamat. Begitu ulama menyusun indah solawat, di dalam solawat itu terkandung langsung munajat. Siapa yang membuat itu? Ulama. Dengan bahasa yang indah. Aku bersolawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dengan solawat ini. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Dengan salawat selamatlah kami dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat. Dengan salawat ini tersampailah segala hajat-hajat dunia, hajat akhirat. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Dengan salawat ini sucikan kami dari segala silap salah dan dosa ya Allah. Wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Sampaikan kami kepada tingginya
tujuan hidup, cita-cita, baik dalam cita-cita dunia maupun cita-cita akhirat, baik ketika hidup maupun sesudah mati. Satu hembusan nafas sejalan antara solawat dan munajat. Ada yang memisahkan solawat dengan munajat, tapi saya termasuk orang yang mau 2 in 1. Sekali jalan dapat dua-duanya, sekali dayung pegalnya tak hilang 2-3 hari. Maka saya setiap selesai sholat selalu saya sandingkan saja solawat sekaligus munajat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Langsung tutup solawat. Wa sallallahu ala Sayyidina, tapi tetap ikuti tata bahasa Arab. Jangan karena mau cepat ujung-ujungnya aja. Hajat. Ada irama, ada kelembutan, ada makharijul huruf, ada yang disebut dengan munajat. Munajat itu apa? Dengan suara yang lirih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Minta kepada Allah. Ini minta kepada Allah bentak-bentak. Samalah macam kita pembangunan masjid. Minta kepada Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah, Pak pejabat-pejabat yang orang-orang kaya yang tak mau bersedekah, yang belum juga mati-mati. Tolonglah berikan kami 2-3 sak semen, Pak. Turun dia. Tidak, semen. Kerikil. Oleh sebab itu maka dulukan solawat baru munajat. Bagaimana kalau ada orang yang hanya munajat tidak mau bersolawat? Tidak diterima. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu mereka berkata, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Allah, kami percaya kepada Allah. Tapi mereka tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah diakui mereka? Tidak diakui. Mereka akan rugi di akhirat. Yang berkata begitu siapa? Allah. Rumah sakit yang kau bangun, panti jompo yang kau bina, anak yatim yang kau sekolahkan, tak ada gunanya karena kau tidak mau mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang tidak mau ikut ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk rugi. Kenapa dia di akhirat rugi? Karena semua amalnya itu habaan mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, semua amalnya kami datangkan, semua amalnya kami tunjukkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, tapi begitu nampak di depan mata, habaan mansura, tak bisa menolong. Kalau tidak ada makanan, itu tidak terlalu menyakitkan. Yang paling menyakitkan adalah ada makanan, tapi tak bisa dinikmati. Itulah yang paling menyakitkan. Ada buah, tapi tak bisa dinikmati. Itulah yang paling menyakitkan. Bertamu kita di rumah orang, banyak buahnya, tapi kaca semua. Itulah yang paling menyakitkan. Tak bisa dinikmati. Makanya azab itu dalam bahasa Arab, arti azab itu artinya al-man'u. Al-azabu al-man'u. Al-man'u artinya apa? Tercegah, tidak dapat dinikmati. Duit banyak, uang banyak, rumah megah, mobil mewah, tapi tak bisa dinikmati. Mau jalan-jalan, tak bisa. Dokter sudah ngasih tahu, Bapak, kalau naik mobil kecepatannya cuma 20 km per jam. Kalau 30, tangkai jantung putus. Begitu digas, dingin, langsung. Ada gunanya lagi hidup? Tak ada.
Bapak di rumah aja, makan enak, tidur enak, nunggu malaikat maut datang. Yang paling nikmat hidup ini adalah orang talang kelapu. Nikmat hidupnya. Ada orang punya telinga, tapi tidak bisa lagi dipakai untuk mendengar. Sudah 2 meter kabelnya sudah. Tak bisa lagi dipakai. Tapi bagaimana kita sampai hari ini dikasih Allah nikmat. Nikmat ini, makanya kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah mata kami, penglihatan kami, pendengaran kami menjadi nikmat bagi kami, bukan menjadi azab bagi kami, insyaallah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' syukru alaina ما دعا لله دا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا مرحبا lapang. Marhaba artinya lapang. Lapang dada kami menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lapang tak dada jamaah masyarakat Talang Kelapo menyambut kedatangan Ustadz Abdul Somad dan Asatis Mas Puro. Lapang dada mereka, jalannya sempit. Saking lapang dada itulah maka kakinya ringan melangkah sehingga jalan menjadi sempit. Betul? Berapa banyak di tempat lain jalannya lapang, masjidnya lapang karena orang tak datang. Tapi Masya Allah, tabarakallah, sampai saya terkejut tadi. Saya berbisik ke Habib Mahdi, ini corona sampai tak kemari? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama solawat, setelah solawat munajat. Mau seiring solawat dengan munajat boleh. Ada juga munajat dulu tapi tetap ditutup dengan solawat. Itulah dia doa kunut subuh. Kunut subuh tidak didulukan solawat, tapi munajat dulu, tapi tetap di ujung. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Setelah solawat dan munajat, barulah maulid datang, Covid pun hilang. Sekarang kita sedang di penghujung bulan Safar. Menurut para ulama, bala paling banyak diturunkan di bulan Safar. Dan di antara bulan Safar 29 sampai 30 hari itu, yang paling banyak turun bala pada hari Rabu terakhir. Sudah lewat atau belum? Besok. Paling banyak di antara Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Safar. Dan di antara bulan Safar itu yang paling banyak di hari Rabu. Dan tak pernah ditulis skenario, memang saya sampai hari Rabu di Sumatera Selatan dan malamnya pula di Talang Kelapo. Allah mau menunjukkan kuasanya. Hai Abdul Somad, di hari Rabu terakhir kau sedang berada di Sumatera Selatan, malamnya kau berada di Talang Kelapo. Kau sedang berhadapan dengan inti-inti kelapo, bukan ampas-ampas kelapo. Kelapa itu dari atas pokok kayu yang tinggi dijatuhkan ke bawah, jatuhnya tidak enak. Karena pokok kelapa biasanya tinggi, betul. Yang pendek sudah berbuah, itu pokok kelapa terkutuk. Pokok kelapa tinggi, jatuh buahnya ke bawah. Setelah jatuh ke bawah, dikupas dan mengupas kulit kelapa itu tidak ada dengan lemah lembut. Ada pernah menengok orang mengupas kelapa? Itu bencong tuh. Mengupas kulit kelapa itu mesti dengan keras. Setelah kelapa dikupas, dipukul batok kelapa. Pernah menengok orang memukul batok kelapa pelan-pelan? Tak ada. Memukul batok kelapa dengan keras juga. Setelah batok kelapa dipukul keras,
dicongkel isi kelapa. Tempat kami tak dicongkel, diparut, Pak Ustaz, terserah. Dua mazhab memang dalam masalah ini. Ada mazhab parut dan ada mazhab congkel. Tapi dua-duanya tidak enak. Yang dicongkel pun keras, tajam, menyakitkan. Yang diparut pun juga tajam dan menyakitkan. Setelah itu baru kelapa itu diperas. Itulah makanya gula itu enak. Karena masuk air-air tangan. Orang sekarang aja yang meras kelapa pakai sarung tangan. Orang zaman dulu mana ada. Barulah keluar santannya. Betul. Nih, belajar dari talang kelapa. Inilah santan-santannya. Dan santan mesti cepat dimasak. Kalau tidak, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada proses panjang. Barulah orang ketika mencicipi makanan itu, Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Apa sih resepnya? Dia tidak tahu kenapa enak masakan, karena ada kelapa. Dari mana datang kelapa? Dari talang kelapa. Walaupun dari tadi saya tak menengok, tak ada lagi batang kelapa, sudah tumbang semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka maulid adalah maulid diambil dari kata wulida, artinya lahir. Walad, anak. Wulida, melahirkan anak. Maulid, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Si kafir yang sudah jelas dikecam, dicela Allah, tabbat syadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dia dalam api neraka. Siapakah si kafir yang kekal dalam api neraka itu? Abu Lahab. Tabbat syada abi lahabi wa tabba. Idza kana hadza kafiran jaa zammuhu. Kalau si kafir yang sudah jelas masuk neraka, tabbat syadahu fil jahimi mukhlida, kekal selamanya dalam api neraka. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Ada riwayat menyebut bahwa setiap hari Senin yukhaffaf anhul azabu masruran bi ahmada, diringankan azabnya karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun. Sedangkan si kafir Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin. Apalagi Abdul Somad yang mati dalam keadaan bertauhid. Sebenarnya yang mau target saya amin itu tadi. Aku ingin mendapatkan amin dari mulut-mulut orang yang ikhlas-ikhlas ini. Diaminkannya, selesai masalah. Tak tahu entah dari bibir yang mana doa itu dikabulkan Allah. Mungkin Abdul Somad tak ikhlas lagi. Mungkin Abdul Somad tak tulus. Kenapa? Karena selesai ceramah dia tengok yang like berapa, subscriber berapa, viewer berapa. Tapi mereka yang datang karena lillahi ta'ala, mereka yang tulus karena Allah, amin kata dia sekali, menembus pintu-pintu langit, dikabulkan Allah. Akhirnya Abdul Somad masuk dalam surga. Nah, selesai. Jamaah nanti saya kasihlah dispensasi. Maulid. Jadi kalau orang membanggakan, memuliakan, menghormati, mengagungkan maulid, salah apa benar? Ikhtilaf nampaknya nih. Sedangkan kelahiran anaknya saja dia muliakan, kelahiran nabinya dia hinakan. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan bini amillah. Ayyamillah itu artinya ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat Allah. Makanya Ustaz berceramah, marilah kita syukuri nikmat sehat. Betul apa salah? Marilah kita syukuri nikmat iman. Betul apa salah? Marilah kita syukuri nikmat makan. Betul apa salah? Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat makan, lebih besar daripada nikmat sehat. Nikmat apa? Nikmat datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Kalau tidak dibuatlah maulid, orang tidak akan pernah ingat karena dia pakai kalender Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sekarang bulan apa? Oktober. Tapi begitu dibuat di Talang Kelapo, persiapan menyambut maulid, semuanya jadi ingat. Oh, ternyata kita Oktober, tapi bertepatan dengan Rabu terakhir di bulan Safar. Setelah Safar akan masuk maulid. Dan di Sumatera Selatan maulidnya bukan sehari 2 hari, 40 hari 40 malam. Betul Bu Habib. Mas Furah membuat. Di Talang Kelapo 40 hari 40 malam juga? Tidak. Insya Allah menular sampai Talang Kelapo. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Kenapa mesti 40? Karena angka kesempurnaan adalah angka 40. Laki-laki sempurna setelah 40. Perempuan setelah 40 makin tua. Ada perempuan, mohon maaf. Lupa tadi, saya sangka tak ada. Gelar profesor zaman dulu diberikan kepada orang setelah angka 40. Karena boleh jadi orang ilmunya banyak, tapi emosinya tak stabil. Boleh jadi orang ilmunya banyak, tapi kecerdasan intelektual tak seimbang dengan kecerdasan emosional. Maka setelah 40 itu orang menjadi lebih tenang. Betul kata Pak Ustadz. Tetangga saya itu dulu sebelum 40, 38. Setelah 40 sekarang tenang dia. Kenapa tenang? Stroke. Mohon maaf Pak yang stroke saya. Saya kadang ceramah di kelepasan. 40 adalah angka kematangan. Makanya Bani Israel dibuat berputar-putar di lembah Tih 40 tahun. Nabi Muhammad SAW 3 kali bertahanus di Jabal Nur. Umur 38 tak ada apa-apa. Umur 39 tak ada apa-apa. Umur 40 barulah turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Umur berapa? 40. Ingat. Kalau kau sudah berumur 40, kesempurnaan. Kalau sudah umur 40 tak juga mengingat Allah, sudah umur 40 tak juga taubat nasuha, umur 40 tak juga ke masjid, umur 40 tak juga ingat Nabi, waspadalah. Malaikat maut sudah mengintai. Dulu saya selalu berpikir, terbentuk dalam kepala saya, tercetak di otak saya, mindset, main otak, settingan otak. Selalu saya sampaikan, saya Abdul Somad, lahir 77, meninggal 2040. Pernah saya sampaikan gitu kan? Tiba-tiba kawan saya belum sampai 40 sudah meninggal. Di situ berubah cara saya berpikir, bahwa aku tak sampai 2040, setelah 40 ini hanyalah sisa-sisa bonus dari Allah. Bahwa aku masih hidup malam ini, aku datang ke Talang Kelapo. Bahwa aku besok pagi masih hidup, aku akan tetap beribadah. Bahwa malam ini mati, kuburkan di Palembang. Tak perlu jenazahku dibawa ke Riau. Di mana aku mati, kuburkan situ. Keluargaku yang akan datang kemari ziarah sambil makan PMP kapal selam. Jangan pernah kita berpikir umur kita panjang, lalu angan-angan kita menjadi panjang, dan kita melupakan kematian, dan kita akan menghadap Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah saya malam ini, lalu kemudian masyarakat Talang Kelapo tak ada yang mencari nafkah besok pagi. Dibangunkan sama istrinya, bang, panjat kelapa kita. Oh, udahlah, abang mau mati aja. Kan itu maksudnya. Makin ingat mati, makin cepat cari kerja. Makin ingat mati, makin cepat bangun tahajud. Makin ingat mati, makin semangat cari duit, supaya bisa bangun masjid, supaya bisa sekolahkan anak yatim, supaya santuni fakir miskin. Makin ingat mati, makin semangat mencari. Tapi bukan tujuannya dunia, tujuannya akhirat. Yang mewakafkan tanah masjid Nurul Hijrah, yang mewakafkan tanah masjid, yang mewakafkan karpet, yang mewakafkan semen, yang mewakafkan kosen, yang mewakafkan pintu, yang mewakafkan AC, kipas. Ini semua adalah orang-orang yang mengalir pahala ke makam dia sampai hari kiamat.
Walaupun tak kita sebutkan namanya, walaupun tak kita sebutkan ila hadratin, walaupun tak kita sebutkan kepada fulan bin fulan, semuanya mengalir pahalanya ke makam yang mewakafkan tanah ini sampai hari kiamat. Begitu juga kalau kau keluarkan surat izin pembangunan rumah ibadah agama lain, mengalir juga dosanya sampai hari kiamat. RT yang menandatangan mengalir, siap-siap Pak RT. RW yang menandatangan mengalir, siap-siap Pak RW. Kades, kadus, lurah yang nanda tangan mengalir, gajinya tak seberapa, azabnya luar biasa Pak. Anggota dewan mengalir juga. Bupati, gubernur mengalir, paling lama 2 periode. Setelah itu KPK datang. Belum berapa azab KPK, belum berapa azab suka miskin, belum berapa azab penjara. Kau akan mati dimakan cacing tanah. Belum lagi orang pulang, banyak jenazah dikubur lututnya ditekuk. Pernah menengok jenazah dikubur lututnya ditekuk? Dimarahi tukang gali kubur. Kenapa kau tak ukur betul-betul? Mana meterannya? Tukang gali kubur tidak mengukur jenazah pakai meteran, tapi pakai buluh. Tahu buluh? Pakai bambu. Kenapa tidak pakai meteran? Karena sering kena marah kalau pakai meteran salah ukur. Diukur pakai bambu. Sepanjang bambu itulah dia gali. Tapi ternyata ketika masuk jenazah ke dalam, memendek liang lahat. Liang lahat itu berkata, lama betul datang. Begitu masuk, habis kau Pak RT. Habis kau Pak RW. Habis kau Pak Lurah. Allahumma ballagtu, Allahumma fashhad. Sudah kusampaikan ya Allah, sudah kusampaikan di Talang Kelapo, tapi ditonton oleh seluruh masyarakat dari Sabang sampai Papua. Maka ambillah pelajaran, ambillah iktibar. Nanti kalau ada kejadian dimanapun berada, tinggal kalian potong saja ceramah ini. Subscribe, like, and share. Sudah aku sampaikan. Aku sudah lepas tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditanya malaikat nanti di padang mahsyar, hai Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang orang membuat izin ini? Sudah kusampaikan di Talang Kelapo. Mereka semua menjadi saksi di padang mahsyar. Mereka akan menjadi saksi di padang mahsyar, betul? Katakan syahidna, syahidna. Kami jadi saksi. Abdul Somad sudah menyampaikan. Nah, selesai. Jadi ustadz ini kadang orang banyak takut. Betul? Nanti takut tak diundang lagi. Ya tak apa-apa. Takut nanti banyak orang marah. Ya tak apa-apa. Apa ditakutkan? Kita pun akan mati juga. Ya sekarang ramai balik sendiri. Dikubur pun kita akan Memangnya kalau Ustaz Somad mati ada jamaah nih yang ikut agak 2-3 orang? Mana ada? Oleh sebab itu apa yang kau takutkan? Sampaikan bahwa setelah ini kau akan mati. Kita semua akan mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah membuat aturan SKB 3 menteri. Mesti ada dari 3 kementerian. Tapi izin ini dipermainkan. Dengan celah apa? Sogok. Man ghasyana laisa minna. Siapa yang menipu, curang, berkhianat, bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi, yang menyogok, yang menerima sogok, dilaknat. Berapa kau dapat duit? Berapa kau dapat harta? Apa yang diberikannya? Diberikannya kau mobil, mobilmu akan diambil ahli waris, mereka bagi-bagikan. Diberikannya kau motor, diberikannya kau rumah, rumahmu akan diambil menjadi jaminan, akan suratnya mereka gadaikan. Kau yang akan mati menghadap Allah. Tidak ada satupun RT, RW, Kades, Kadus, Lurah yang mati membawa stempel. Yang akan dibawa hanyalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang sudah membangun masjid, alhamdulillah. Yang sudah berwakaf untuk fakir miskin, anak yatim, alhamdulillah. Dia sedang membuat amalnya mengalir sampai hari kiamat. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Jabatan putus, kekuasaan putus, harta benda putus. Tapi ada yang tetap mengalir.
Shadaqatun jariyah. Saya tak ada duit Pak Ustadz. Tenang, ada 2 lagi. Ilmun yuntafa'u bih. Pernah kau mengajarkan doa bismika Allahumma ahya wa amut? Pernah kau mengajarkan bata sabah? Tak pernah saya mengajar Pak Ustadz. Tenang, masih ada 1 lagi. Waladun salihun. Anak yang soleh. Anakmu soleh? Anak saya 3 Pak Ustadz. Yang pertama, sakau. Yang kedua, geng motor, nabrak tiang listrik mati. Yang ketiga, bencong. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang itu mati karena penyakit atau karena ajalnya sampai? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Ustadz Somad, saya ini sudah diponis dokter jantung koroner, mesti bypass. Jalan tol tuh Pak. Urat kaki ini dipotong, dinaikkan ke dada. Di rumah sakit Malaka. Kalau tidak mau urat kaki dipotong naik ke dada, umur Bapak tinggal 2 bulan lagi. Jadi Pak Ketua Masjid mau potong, takut saya Pak Ustadz, terbayang saya yang potong. Jadi gimana? Mati-matilah. Udah berapa bulan Pak? Saya khawatir waktu itu makan sama dia. Kalau pas sedang makan tuh dia mati. Jadi udah berapa bulan Pak? Udah 2 tahun, tak mati-mati. Contoh pertama. Contoh kedua, masih hidup orangnya sekarang. Umur hampir 80, ibu-ibu perempuan. Diponis ada kanker otak. Mesti operasi, mesti dibelah. Kalau tidak mau, nanti akan buta. Kalau tidak mau, nanti akan peka. Kalau tidak mau, mati mendadak. Masih hidup sekarang. Yang ngasih tahu tuh udah mati duluan. Tapi saya tetap percaya pada dokter. Saya tetap makan obat. Saya tetap cek medical check up ke rumah sakit. Tapi rukun iman tidak saya tambah jadi 7. Antu'minu billah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa bi dokter spesialis. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Orang tak akan mati sebelum ajalnya sampai, sebelum rezekinya penuh. Kita ini masing-masing sudah dijamin rezekinya. Bahwa Abdul Somad malam ini mendapatkan rezeki kue sepiring, buah semangkuk. Itu rezeki. Sudah dijamin Allah. Tak akan mati Abdul Somad sebelum mencicipi ini. Anggur ini lebih tahu di mana letak Abdul Somad daripada Abdul Somad tahu di mana letak anggur ini. Paham? Memang sudah dituliskan Allah Ta'ala, malam Rabu terakhir di bulan Safar, kau akan makan buah anggur di Masjid Nurul Hijrah, Talang Kelapu. Sengaja saya berhentikan sebentar, jamaah langsung menutup Talang Kelapu, takut dia sebut Ampas Kelapu. Oleh sebab itu jangan takut tentang rezeki. Orang-orang tua kita dulu mengatakan, langkah rezeki pertemuan maut. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah iman. Itulah iman. Yang memberi rezeki tak nampak, iman. Rezeki itu tak nampak, iman. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ada namanya al-kasbu wal ikhtiar,
Usaha. Ini memang ditakdirkan untuk saya. Ini memang ditakdirkan untuk saya. Udah Ustaz makan? Belum. Kenapa tak Ustaz makan? Karena saya tidak berusaha untuk menjulurkan tangan saya. Kenapa tak Ustaz buka kue itu? Kenapa Ustaz? Karena nikmatnya menengok dua saudaraku menyampaikan tausiah tadi. Banyak pelajaran yang bisa ku ambil dari mereka berdua. Ku tengok di sebelah kiri bercerita tentang ayam ras terlalu banyak makan sampai tak bisa bergerak. Ku tengok ke sebelah kanan bercerita tentang tukang sisir Fir'aun yang begitulah keadaannya sampai hari ini makamnya harum semerbak tercium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hanya Nabi yang bisa menciumnya? Kenapa kita tidak? Karena memang kita ini busuk bau, maka yang bisa kita cium hanya bau tong sampah saja. Sama macam orang kena COVID tak bisa mencium apa-apa. Begitulah orang yang tak berbuat baik, tak bisa mencium kadar kebaikan-kebaikan. Malaikat-malaikat tidak tahu apa yang ada di hati seorang hamba. Lalu bagaimana malaikat tahu mencatat amalnya? Kata Nabi, kalau ada hambaku ingin berbuat baik, catat satu. Kalau ada hambaku, idza hamma abdi, kalau hambaku ingin berbuat baik, catat satu, hai malaikat. Kalau jadi dia buat, catat dua. Kalau tak jadi, catat satu. Dari mana malaikat tahu kita akan berbuat baik, padahal kita belum buat baik. Padahal malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Dijelaskan dalam kitab Fathul Mubin, Bisyarhil Arba'in, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Karena ketika orang berniat baik, keluarlah bau harum semerbak dicium oleh malaikat. Waktu malaikat mencium, dicatatnya satu. Sekarang banyaklah tak dapat mencium, tak tercium bau. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita yang selalu di majlis orang baik, di tempat baik, maka hidung kita mencium yang baik, mata kita menengok yang baik, telinga kita mendengar yang baik. Allah mengarahkannya ke baik-baik semua. Langkah kaki kita pun kepada yang baik-baik insya Allah. Salawat dan munajat, sambut maulid, melayang COVID. Agak-agaknya begitulah bunyi temanya, karena tak ada tulis baleho. Tapi masjid ini cantik luar biasa, dari mulai lampunya bagus, cuman tak hidup aja salah. Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi saya mulai jam 9:10, sekarang sudah jam 10:10. Kurang-kurang sedikit, mohon maaf. Oleh sebab itu maka yang saya sampaikan sesuai dengan tema, tak keluar dari tema. Jadi kalau ada yang menuntut isi ceramah saya ini, tuntutlah panitia. Karena saya sesuaikan dengan tema. Intinya nanti maulid-maulid terus kita ramaikan. Kita tetap usaha ikhtiar jaga protokol kesehatan. Saya tetap pakai masker. Mana masker Ustaz? Nih. Kemana-mana tetap saya pasang. Tetap. Asal foto-foto. Banyak pula yang nyuruh saya buka. Bukalah maskernya Ustaz. Tetap saya pakai. Tetap pakai masker. Tetap hand sanitizer. Tadi waktu mau masuk hotel, keluar dari airport, tetap ditembak mereka tangan saya. Cuman di Palembang agak sopan sedikit. Tempat lain kening tuh. Pang. Palembang mungkin karena saya jalan sama Habib Mahdi. Sangat. 36 gitu dia. 36. Saya bilang saya kan udah 42. Ini bukan umur, Pak. Oh. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini disaksikan Nabi Muhammad SAW. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Bersama kamu ada Rasulullah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Al-jannatu wa na'imuha, surga beserta kenikmatannya. Sa'adun, kebahagiaan. Liman yusalli, bagi siapa saja yang bersolawat. Wa yusallim, dan mengucapkan salam. Wa yubarik, mengucapkan keberkahan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Maka itu dibaca, waktu mau lahir anak dibaca, waktu mau khitan dibaca, waktu mau nikah dibaca, mau nikah sekali lagi dibaca, mau khitan sekali lagi dibaca.
Anaknya maksudnya. Oleh sebab itu maka maulid tidak hanya terbatas pada Rabiul Awal. Di negeri-negeri kita, dulu waktu masih saya kecil, dulu saya pahami maulid itu 12 Rabiul Awal. Ternyata maulid Barzanji dibaca di kampung kami, di kampung Ustadz Solhas, dibaca maulid Barzanji itu dibaca. Waktu anak lahir dibaca. Apa bisa disetting anak itu lahir bulan maulid aja? Kan tidak. Waktu acara nikah dibaca, waktu acara malam berinai, orang Melayu acara nikahnya paling lama. Malam pertama malam merisik, malam kedua malam meminang, malam ketiga malam berinai, malam keempat malam Barzanji, malam tepuk-tepung tawar, acara 3 hari 3 malam, seminggu baru selesai. Dulu. Sekarang tiba-tiba udah lahir anak. Jalan tol. Oleh sebab itu maka tradisi-tradisi ini mesti kita hidupkan terus. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir menengok malam ini, anak-anak yang ibu gendong, ibu dukung malam ini, mereka melihat 20 tahun akan datang, mereka pula lah yang akan menjadi panitia meramaikan majelis-majelis maulid. Saya pun dulu berawal dari anak-anak kecil. Di mana saja maulid ada saya datang. Asalkan maulid saya datang. Saya tak tahu pahalanya. Yang penting asal mak saya pergi maulid saya ikut. Untuk apa? Pulut kuning panggang ayam. Ternyata gelas kecil yang dibalut dengan kertas minyak, diisi dengan pulut setengah, telur ayam di dalam. Itu nampaknya sepele, tapi berkesan dalam kepala sampai hari ini. Betapa nampaknya remeh-temeh. Siapa yang membuat itu dulu? Nenek moyang orang Melayu. Pahalanya mengalir sampai hari ini. Memuliakan. Waktu kami tinggal di Mesir, datanglah orang Mesir mengetuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami buka pintu. Datanglah pembantunya membawa piring besar panggang ayam pulut. Nasi kuning, nasi Mesir. Dia bawa. Kami tanya, dari mana nih? Min sahibil bait, Said. Nama tuan rumah kami ngontrak rumah namanya Said. Kenapa Said tiba-tiba ngasih ini? Maulidur Rasul. Ternyata momen maulid Nabi si Said tuan rumah mengirimkan kami panggang ayam. Jadi kalau sanggup membuat majelis besar, buat. Tak sanggup, pergi. Kami sedang tidur-tiduran di masjid. Sedang menghafal-hafal untuk persiapan ujian. Tiba-tiba pas salat asar datang orang membawa manisan. Halawah. Kami tanya, halawah manisan. Manisan apa ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Halawah maulidur rasul. Dia sedang mengingatkan, ini hari maulid Nabi, kenapa kalian tak ingat? Nampaknya remeh, temeh, sepele, tapi sedang diingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Baik, jazakumullah khairul jaza. Selamat datang Ustaz Muhammad Nur Azmi, Ustaz Muhammad Faris Alatas, dan semua yang sempat hadir malam hari ini. Sebelum ditutup, tetap tenang. Tetap tenang, masih ada acara lagi. Kita akan minta ustadz-ustadz kita, salah satu di antara guru-guru kita untuk memimpin doa malam hari ini. Kalau Ustadz Solehin jangan balik dulu. Karena kemarin ada di majelis beliau yang balik duluan, mati. Insya Allah mudah-mudahan semua panjang umur, sehat afiat. Kalau ada yang nanya, UAS di mana jadwalnya? Gampang. Pantau terus UAS official. Pantau terus Mas Puro official. Punya handphone kalau? Kalau belum follow kamu. Follow dulu IG Mas Puro, follow dulu IG UAS. Follow dulu IG Ustadz Mas Puro, Habib Mahdi Syahab, Ustadz Mas Ali, Ustadz Solhas, Ustadz Nurdin, paling eksis di IG-nya. Ustadz King, cari
Cari nama ustadz-ustadznya, follow. Kakek diinfo oleh ustadz-ustadz di grup di IG-nya atau di grup WhatsApp-nya. Besok UAS ada beberapa jadwal khusus. Nanti insya Allah Kamis akan kita umumkan. Jadwal tablik atau jadwal karena suasana COVID tidak ada tablik. Jadi yang ada pengajian. Nah, kakek ada penutupan pengajian. Insya Allah semua siap hadir? Masih siap hadir? Masih siap hadir? Baik, sebelum ditutup kita gosidah, satu gosidah maulid dari Asyikul Mustafa. Ulidal habibu famarhaban ja'at tabibu fa'atraba. Ulidal habibu famarhaban ja'at tabibu fa'atraba. Jalal khallak, sambil dibagikan konsumsinya. Habibu ulidal habibu famarhaban ja'at tabibu. Atau ada air mineral, ada kue, silakan dibagi. Ulidal habibu. Ayo semua yang punya niat pasang niatnya sekarang. Yang punya hajat minta hajatnya sekarang. Berkah Nabi Muhammad insyaallah kabul. Yang sakit minta sehat sekarang. Ulidal habibu famarhaban ja'at tabibu fa'atraba. Ulidal habibu famarhaban ja'at tabibu fa'atraba. Jalal khallak ulidal habib. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma hannamun kulli ma salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram ma hannamush ta kulli ma lana illa ahmadun Allah ma lana illa ahmadun Allah safwatul bari غوثنا والله الله الله ما لنا إلا أحمدنا والله ما لنا إلا أحمدنا الله صفوة الباري غوثنا والله الله الله. Sallu ala Nabi. Kita minta kepada Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Nurdin Mansur untuk mengakhiri majelis kita dengan doa yang diawali dengan Fatihah oleh Al-Habib Faris Al-Attas. الفاتحة للقبول تمام كل صلاة وما شاءهم رحمة في دين ودنيا الآخرة دافعة كل شر جالبة كل خير لنا ولأحبابنا أهلنا وذرتنا ومسلمين والحاضرين وجمسنا وبنتنا طول العمر في طاعة ورضاعة وتيسير وتيسير رزق وصلى الأبناء سنة حسد الأماكن والبيوت من شرر وبنيات أن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤال المرضى الله ورسوله وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله ينصر الإسلام والمسلمين
وأن الله يبلغنا إلى بيت الحرام للحج والعمرة والزيارة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صبر الله العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا نورا وصلاحا وسرورا وترزقنا بها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا مدرارا وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم ومغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما ولا غما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا اليسر وجد من الأسرى ورزقنا خير الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا Indonesia وبالمبang Darussalam خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.